Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya dengan saya Mary Magdalena Panjaitan AMD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 17, nomor absen 39. Kali ini saya akan membahas mengenai mind mapping anti korupsi dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI dan bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai learning journal dalam bentuk mind mapping tentang nilai anti korupsi. Pada pembelajaran anti korupsi kali ini, ada dua sub kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah sadar anti korupsi, dan yang kedua adalah semakin jauh dari korupsi. Untuk detail pembahasan lebih lanjut, akan kita bahas di slide selanjutnya. Pada pembelajaran sadar anti korupsi, kita akan membahas mengenai definisi, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi, niat, semangat, komitmen anti korupsi, serta Indonesia bebas dari korupsi. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu arti dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, kurang, dapat dituak, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Yang kedua adalah dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Secara umum, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya yaitu pada tataran ekonomi akan mengakibatkan pemborosan sumber, pada tata sosial budaya mengakibatkan ketimpangan sosial, pada tata politik mengakibatkan ketidakstabilan, dan tata administrasi akan sangat tidak efisien. Bagian yang ketiga adalah tindak pidana korupsi. Setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda-beda mengenai tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Yang selanjutnya adalah niat, semangat, komitmen anti korupsi. Niat, semangat, komitmen anti korupsi yang diwujudkan dalam kesadaran anti korupsi terdiri dari tujuan hidup dan kesadaran harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagian terakhir dari sadar anti korupsi adalah Indonesia bebas dari korupsi, yakni dengan menerapkan sistem integritas nasional yang terdiri dari integritas pilar, integritas organisasi, dan integritas individu. Pada bagian pembelajaran yang kedua adalah bagaimana caranya agar semakin jauh dari korupsi, yaitu dengan yang pertama, menumbuhkan tunas integritas, dan yang kedua, membangun sistem integritas. Yang pertama, mari kita ketahui dulu apa definisi dari tunas integritas. Tunas integritas yaitu tahap awal membangun sistem integritas organisasi dalam kerangka sistem integritas nasional. Yang kedua adalah identifikasi nilai dasar anti korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah mengidentifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang terdiri dari 9 nilai sebagai berikut. 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, 9. Adil. Cara menumbuhkan tunas integritas yang ketiga adalah dengan penanaman nilai integritas. Penanaman nilai integritas terdiri dari 3, yaitu 1. Kesediaan, 2. Identifikasi, dan 3. Internalisasi. Kesediaan adalah kesadaran terhadap integritas. Ketika individu bersedia menerima pengaruh integritas dari orang atau kelompok lain. Identifikasi terjadi apabila individu atau kelompok meniru integritas seseorang atau kelompok lain. Internalisasi bisa terjadi jika individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku penuh integritas. Dan cara menumbuhkan tunas integritas yang keempat adalah penyelarasan nilai organisasi
organisasi dan anti korupsi. Saat ini, sudah banyak organisasi yang menentukan nilai dasar dari organisasinya, dan tentunya nilai anti korupsi sangat diharapkan masuk di dalamnya. Cara agar semakin jauh dari korupsi yang kedua adalah dengan membangun sistem integritas. Sistem integritas terdiri dari reframing culture, seeding of integrity, dan sistem integritas organisasi. Reframing culture merupakan teknik mengembalikan konten kepada konteks semula atau pada orientasi sebelumnya. Seeding of integrity adalah upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada alam bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku kebiasaan dan budaya integritas. Dan yang terakhir adalah sistem integritas organisasi. Sistem integritas organisasi terbagi atas leadership risk, pengendalian dan penyelarasan organisasi, komponen sistem integritas, dan kematangan praktek. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.